Resiko ternak ayam itu salah satunya ya penyakit. Inilah salah satu penyakit yang paling ditakuti peternak ayam di kala musim hujan. Nama penyakitnya adalah SNOT atau Infectious Coryza. Dan seperti inilah tampilan ayam yang terkena SNOT. Rekan-rekan, setelah ini saya akan bahas secara detail apa saja penyebabnya, lalu seberapa besar dampak yang ditimbulkan, dan tentunya cara penanganannya. Jadi, simak sampai selesai videonya supaya tidak ketinggalan informasi penting ini. Penyakit SNOT atau Infectious Coryza pada ayam ini disebabkan oleh bakteri yang namanya agak sulit rekan-rekan. Haemophilus paragalinarum. Ya, siapa tahu rekan-rekan mau kenalan dengan bakteri ini ya. Tapi jangan, saran saya jangan rekan-rekan. Karena kalau rekan-rekan sampai kenal dengan bakteri ini, apalagi kenal dekat, ini sungguh-sungguh berbahaya. Jadi nanti ternak rekan-rekan tuh bisa gagal total. Oke, lanjut ya rekan-rekan ya. Jadi penyebab penyakit ini adalah bakteri. Lalu penyakit ini juga sangat cepat dalam penularannya rekan-rekan, antara ayam ke ayam. Lalu bagaimana bakteri ini bisa menginfeksi ayam-ayam yang sehat? Penyebabnya ada beberapa rekan-rekan ya. Jadi yang pertama, kalau memang rekan-rekan menggunakan sistem pemeliharaan intensif atau kandang tertutup, itu kandangnya biasanya kotor rekan-rekan ya. Dan juga untuk sirkulasi udaranya kurang lancar. Lalu yang kedua, ini masih jika kandang rekan-rekan itu sistem tertutup ya, terisolasi dari lingkungan sekitar atau ayam-ayam yang liar ya. Itu adanya bakteri ya, yang bisa dibawa dari luar kandang melalui pakaian atau alas kaki atau alat-alat peternakan yang masuk ke dalam kandang melalui peternak. Begitu rekan-rekan. Lalu yang ketiga, kalau rekan-rekan menggunakan pemeliharaan sistem umbaran yang dilepas liar, seperti yang saya katakan di awal, bahwa penularan penyakit ini itu adanya kontak langsung antara ayam yang sakit dengan ayam sehat. Jadi ada potensi bahwa ayam rekan-rekan itu terinfeksi dari ayam-ayam yang liar. Walaupun di dalam kandang rekan-rekan untuk ayam yang diumbar tadi ini sudah diberikan segala macam hal yang menahan agar ayam ini tidak sakit ya, karena dia diumbar jadi dia ada potensi terinfeksi dari luar kandang. Apalagi rekan-rekannya kalau situasinya musim hujan seperti ini, karena seandainya rekan-rekan menggunakan litter ya berupa sekam atau serbuk gergaji dan lain-lain, di kala musim hujan seperti ini kan kotoran ayam itu basah ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau basah otomatis sekam atau litter ya yang digunakan itu menggumpal dan airnya tetap dalam kondisi basah, tidak kering atau terurai ya. Hal ini airnya karena lembab, di dalam kandang lembab, lalu kurang adanya sinar matahari dari luar, jadi bakteri ini berkembang biak di dalam kandang itu kan, yang akhirnya menyebabkan ayam ini terinfeksi bakteri yang menyebabkan penyakit SNOT ini. Nah, ini kasus ini hati-hati untuk peternakan ayam yang populasinya besar. Kalau rekan-rekan tidak teliti dan tidak cermati, bisa jadi ayam yang terinfeksi mungkin hanya beberapa jadi meluas. Akhirnya ayam satu kandang atau satu populasi bisa terkena penyakit ini. Resikonya ya bisa timbulnya kematian yang tinggi.
kalau memang tidak segera diatasi atau ditangani. Jadi saya akan jelaskan secara detail untuk tanda-tandanya. Yang pertama, rekan-rekan, ayam yang sakit itu pasti nafsu makannya turun. Dan ayam ini terlihat lesu, lemas, tidak aktif bergerak. Karena memang kondisi tubuhnya tidak mendukung dia untuk beraktivitas normal seperti biasanya. Lalu yang kedua, itu biasanya rekan-rekan ada pembengkakan di bagian area mata, lalu lubang hidung. Bisa juga di bagian pipinya itu rekan-rekan ya. Itu terlihat bengkak. Kalau rekan-rekan perhatikan secara lebih detail lagi, di bagian mata ayam yang bengkak tadi, kalau kelopak matanya rekan-rekan buka, di situ akan terlihat adanya lendir atau air ya rekan-rekan ya, cairan ya, yang agak kental namun berbusa rekan-rekan. Lalu yang ketiga, adanya cairan yang keluar dari lubang hidung itu berupa lendir seperti pilek itu rekan-rekan ya. Itu kental sekali rekan-rekan. Dan keempat, ayam ini biasanya kesulitan bernapas. Jadi napasnya itu berat sekali rekan-rekan. Dan timbul suara ngorok. Lalu yang kelima rekan-rekan, ada juga penurunan produksi dari ayam ini. Jadi semisal ayam ini adalah ayam kampung yang kita gunakan untuk penghasil DOC atau petelurnya ya. Untuk produksi telur per hari itu turun dalam satu populasi atau per ekornya. Dan kalau untuk ayam yang kita ternakan sebagai pedaging atau ayam kampung pedaging, itu biasanya bobotnya akan susut. Itu tanda-tanda yang pasti terlihat rekan-rekan ya. Untuk cara pencegahannya, itu rekan-rekan sebaiknya setiap hari ya, atau 2 hari sekali itu rekan-rekan membersihkan kandang. Terutama kalau ada sekam-sekam yang menggumpal atau liter kandang yang menggumpal ya. Siapa tahu rekan-rekan tidak menggunakan sekam ya untuk liternya. Siapa tahu menggunakan serbuk gergaji. Saya pas di sini yang penting liternya itu jangan sampai menggumpal rekan-rekan. Kalau yang sudah menggumpal, rekan-rekan sebaiknya buang, ditimpa dengan yang baru. Lalu sebelum hal ini terjadi juga, rekan-rekan bisa menggunakan antisipasi, yaitu melakukan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi ini kan otomatis meningkatkan kekebalan tubuh ayam terhadap resiko penyakit snot ini. Dan sebaiknya rekan-rekan ya, selain kandang itu dibersihkan, rekan-rekan harus menyemprotkan desinfektan. Supaya kalau memang ada bakteri-bakteri yang ada di kandang, itu bisa mati ya rekan-rekan ya. Pemberian desinfektan itu tidak perlu setiap hari. Bisa 1 minggu 2 kali. Kalau rekan-rekan sudah mendapati ada beberapa gejala yang rekan-rekan lihat ya, ketika rekan-rekan memperhatikan ayam, seperti yang saya katakan di awal tadi, gejalanya atau ciri-cirinya, itu rekan-rekan bisa karantina ayam yang memiliki tanda-tanda seperti itu rekan-rekan. Sebisa mungkin karantina ayam ini jauh dari populasi kandang ayam yang sehat, supaya tidak terkena infeksi melalui udara rekan-rekan ya. Lalu langkah selanjutnya, rekan-rekan perlu berikan vitamin kepada ayam-ayam yang sehat. Dan kalau memang ayam yang sudah sakit tadi, itu rekan-rekan harus berikan penanganan, yaitu pengobatan. Mau tidak mau rekan-rekan ya, rekan-rekan yang senang mengandalkan obat-obat herbal, itu saran saya untuk menghadapi penyakit snot ini sebaiknya beralihlah ke obat-obat kimia rekan-rekan. Karena begini rekan-rekan, obat herbal itu efeknya lama untuk kesembuhannya. Yang dipertimbangkan adalah kalau memang rekan-rekan beternak secara serius, bukan hanya sekedar hobi dan populasinya tinggi, dengan pemberian obat herbal ini karena efeknya lama, jangka panjang ya, ini akan bergantung pada imunitas dari ayam.
Kalau imunitasnya kuat, maka nanti ayam ini bisa sehat kembali rekan-rekan, walaupun dengan obat herbal. Tapi kalau imunitasnya sudah lemah, apalagi penyakit ini sudah parah ya, itu sepertinya ayam ini akan mati rekan-rekan ya. Kemungkinan besar mati. Jadi rekan-rekan gunakan obat yang kimia. Atau bahkan kalau memang sudah sangat parah, itu bisa obatnya itu disuntik atau diinjekkan ke tubuh ayam rekan-rekan. Karena bagaimanapun ayam yang sudah terinfeksi seperti ini harus segera mendapatkan penanganan yang cepat. Jadi tidak menunggu lama. Karena kalau semakin lama juga rekan-rekan ya, seandainya rekan-rekan menggunakan herbal dan nanti bisa sembuh. Tapi kalau semakin lama, berat badan ayam ini kan akan turun, akan susut. Kalau turun, nah rekan-rekan sudah memberikan perawatan selama ini, memberikan pakan dengan modal ya, itu akhirnya terbuang percuma, gitu rekan-rekan ya. Jadi berikan saja obat-obatan atau antibiotik ya, yang bisa mengatasi infeksi bakteri ini rekan-rekan. Setelah itu, kalau sudah tepat dosis dan waktu pemberiannya, rekan-rekan harus berikan terapi berupa pemberian multivitamin. Selain itu, untuk mendukung pemulihan dari fisik atau kondisi ayam, itu rekan-rekan perlu mendapatkan sinar matahari yang cukup di dalam kandang. Tujuannya agar ayam ini semakin lama imunitasnya semakin baik. Dan bakteri-bakteri yang ada dalam kandang itu juga mati rekan-rekan ya. Tapi bagaimana kalau kondisinya hujan seperti ini? Jadi rekan-rekan itu kalau seandainya hujan, itu rekan-rekan bisa menggunakan pemanas buatan. Atau seperti yang sering kami lakukan itu, biasanya kami memberikan bohlam atau lampu yang panas ya, lampu panas yang warnanya itu kekuningan itu ya rekan-rekan ya. Jadi dengan menggunakan itu, nanti ayam itu lama-kelamaan akan suhu tubuhnya membaik rekan-rekan ya. Dan biasanya rekan-rekan ya, kalau ayamnya sakit, itu rekan-rekan bisa pegang di bagian telapak kakinya itu dingin. Nah, nanti lama-kelamaan kalau memang kita hangatkan dengan seperti itu, nanti bawah telapak kakinya itu akan hangat rekan-rekan. Itu akan mendukung untuk proses pemulihan ayam. Ada sedikit tips ya rekan-rekan dari saya. Kalau memang ayam yang rekan-rekan pelihara ini dalam satu populasi sudah mencapai 80% yang terkena snot, itu sebaiknya dalam waktu pengobatan ini, kalau memang berat badan ayamnya juga belum masuk standar panen, itu rekan-rekan sebaiknya angkat semua kotoran ayam atau liter kandangnya, segera digantikan yang baru. Tapi sebelum diganti yang baru, rekan-rekan semprot dulu dengan desinfektan. Setelah itu, ada lagi tips lainnya rekan-rekan ya. Karena ayam dalam kondisi sakit seperti ini, pasti nafsu makannya akan turun rekan-rekan ya. Sebisa mungkin ayam ini harus tetap makan, supaya bisa menyembuhkan sel-sel yang rusak. Dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya rekan-rekan ya. Kalau sudah sakit tidak mau makan, ini akan menurunkan daya tahan tubuhnya juga, dan tentunya berat badannya akan sangat-sangat jauh susutnya rekan-rekan ya. Jadi sebaiknya rekan-rekan tambahkan di air minumnya itu obat penambah nafsu makan, supaya ayam-ayam rekan-rekan ini kembali lagi nafsu makannya. Lalu rekan-rekan juga pastikan sanitasi untuk kandang rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan ada pekerja atau rekan-rekan sendiri ya mau masuk dan keluar kandang, itu sebaiknya untuk alas kaki lalu pakaian itu steril rekan-rekan ya. Supaya apa? Supaya tidak ada potensi lagi penyakit yang terbawa dari luar untuk masuk ke dalam kandang. Karena kalau ada penyakit lain lagi yang masuk dalam kandang selain snot ini, maka pengobatan rekan-rekan di penyakit snot ini akan sulit sembuh rekan-rekan, karena ada penyakit lainnya yang
masuk ke dalam tubuh si ayam ini. Baik rekan-rekan, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya. Supaya rekan-rekan tidak ketinggalan informasi dan tips-tips menarik terkait peternakan ayam kampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.